Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali ada pertanyaan, mana dosa yang terbesar yang dilakukan seseorang? Ada berbagai jawaban. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dosa terbesar adalah ketika seorang menolak Roh Kudus. Seorang yang menolak bertobat dan seorang yang tidak takut lagi akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat Paus Fransiskus, dia sudah memperingatkan supaya Rusia dan Ukraina berhenti berperang. Dan juga para pemimpin dunia lainnya juga menghendaki agar peperangan segera dihentikan. Tetapi apa yang terjadi, peperangan tetap dilanjutkan. Hal ini menandakan bahwa orang tidak lagi takut akan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat televisi, di situ kita melihat bagaimana kejahatan semakin meraja dan itu sungguh dilaksanakan di dalam keluarga. Ada orang tua yang tega membunuh anak-anaknya, ada lagi anaknya membunuh seluruh keluarganya, dan juga berbagai tindak kejahatan lainnya. Begitu juga saudara-saudari yang terkasih, seringkali juga ada yang menghancurkan hidup keluarga. Ya, kita tahu bahwa sepak bola ya itu menjadi tontonan hiburan. Ya, menang mana nanti Argentina melawan Belanda. Ya, mungkin juga Brasil melawan mana. Ya, itu hiburan sebenarnya saudara-saudara terkasih. Kita nontonnya juga senang. Kita sorak-sorai, mana yang kita jagokan, yang menang kita bergembira. Tapi saudara-saudara yang terkasih, seringkali tontonan yang sebenarnya memberikan penghiburan, memberikan sukacita, malah dijadikan perjudian. Nah, inilah yang merusak kehidupan keluarga. Ada yang rugi, bisa jual rumahnya karena kalah judi. Bahkan ada yang bercerai ya karena terlibat perjudian. Maka saudara-saudara yang terkasih, bukan tontonan sepak bola itu yang membuat orang berdosa, tetapi perjudianlah yang membuat orang jatuh ke dalam kedosaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, melihat situasi keadaan kita dewasa ini, tema bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat menjadi relevan bagi kita semua. Dan tadi seruan dari Yohanes Pembaptis juga sungguh mengena di dalam diri kita masing-masing. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang dan pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka saudara-saudara yang terkasih, seruan Yohanes Pembaptis ini menjadi permenungan bagi kita masing-masing. Apakah kita sungguh mau bertobat? Bertobat artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Bertobat berarti mengarahkan hidup kita kepada Allah. Allah harus menjadi tujuan kehidupan kita. Bukan barang-barang dunia ini yang menjadi tujuan kita, tetapi Allah lah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Maka apa yang kita laksanakan adalah demi kemuliaan Allah. Kalau kita tertuju kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kita.
Buah apa saja? Ada buah kesabaran. Kita sabar satu sama lain. Buah apalagi? Buah kemurahan hati. Kita tidak pelit. Kita juga mau terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Kita juga dapat mengendalikan diri kita. Kita sadar diri kita ada kecenderungan yang tidak baik, maka kita dalam Tuhan Yesus kita dapat mengendalikan diri, mengendalikan mulut kita, mengendalikan emosi kita. Ya, maka saudara-saudara terkasih, kemarin saya ikut pertemuan, dikatakan ada jamu, ya, jamu di dalam masa Advent ini yang harus kita lakukan. Itu namanya jamu jati kendi. Ya. Dalam masa Advent ini kita harus jamu jati kendi. Artinya apa? Jagalah mulutmu, jagalah hati, dan kendalikanlah diri. Nah, ini saudara-saudara terkasih, supaya hidup rohani sehat, ya, hendaklah kita memakai jamu jati kendi. Jagalah mulut, jagalah hati, kendalikanlah diri. Sehingga apa? Sehingga sikap, tingkah, laku kita sungguh menghasilkan buah-buah pertobatan yang nyata, yang dapat dirasakan oleh keluarga kita, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, masa Advent menjadi masa pembaharuan kehidupan kita, agar kita dapat memberikan hadiah yang indah bagi Yesus, agar hidup kita sungguh diperbarui oleh kedatangannya, sehingga perayaan Natal nanti bukanlah sekedar rutinitas, tetapi sungguh suatu persembahan hati yang baru, karena kita persiapkan, kita sambut Tuhan Yesus dengan hati yang mau bertobat, dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepadanya. Biasanya kasih pantun, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Makan buah alpukat serta buah kenari. Marilah kita bertobat dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semuanya.